Jadi saya jawab waktu itu kemarin, saya bilang tentang teori free radikal itu sudah ditinggalkan. Itu kaitannya dengan latihan ya. Karena begini, jumpa lagi teman-teman sekalian dari rumah sakit tempat saya bekerja. Jadi ini tanggal 29. Jadi kemarin saya tanggal 28 menghadiri temu kangen Ikatan Alumni Airlangga FK UNER Sejabodetabek seharusnya ya. Dan dalam pertemuan itu tentu kita semacam reuni, kemudian saya diminta untuk berbicara mengenai hidup sehat ala Dr. Henry lah. Kemudian ada pertanyaan tentu, ya salah satu pertanyaan yang mau saya bahas adalah dari seorang dokter dari Surabaya, dari spesialisasi lain ya. Yang bertanya bagaimana soal kalau latihan itu kaitannya dengan radikal bebas ya. Dan saya katakan memang karena ya ruangannya hiruk pikuk ya, tidak semua mendengarkan juga, jadi saya jawaban singkat-singkat dan saya takutkan akan disalah persepsi ini. Jadi saya jawab waktu itu kemarin, saya bilang tentang teori free radikal itu sudah ditinggalkan. Itu kaitannya, tentu kaitannya dengan latihan ya. Karena begini, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah berulang-ulang terus ditanyakan, terutama bagi dokter-dokter, ingat ya, yang ini kan yang hadir dokter-dokter semua. Bagi dokter-dokter yang tidak berlatih, yang malas berlatih, kemudian memakai teori ini sambil berkata, jangan latihan, nanti kalau latihan ya, exercise itu akan menyebabkan munculnya banyak free radikal. Ya, itu yang kita sebut karena oksidatif stres yang terjadi adalah reaktif oksigen species. Jadi ada macam-macam itu free radikal. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan ya, bahkan penyakit macam-macam muncul sampai kanker. Nah, yang saya maksudkan teori sudah ditinggalkan, teori free radikal yang dikaitkan dengan olahraga itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena pada saat kita berolahraga, tentu makanya ada guideline yang selalu saya ulang-ulang, yaitu dari American College of Sports Medicine, American Heart Association, bahwa itu selalu dikatakan minimal kan. Jadi maksimalnya terserah. Jadi minimal itu kalau kardio atau aerobiknya harus 150 menit per minggu dibagi 5 hari. Jadi tiap kali latihan cuma 30 menit. Kemudian ditambah harus ada strength training, resistance training, weight training selama minimal 2-3 kali per minggu. Nah, kalau yang bahaya itu, kalau Anda mengikuti guideline ini, tentu tidak mungkin bahaya. Kalau bahaya tidak mungkin American Heart Association, American College of Sports Medicine menganjurkan ini. Kenapa bisa? Karena ternyata pada saat kita latihan yang T3 ya, tepat, teratur, dan terukur. Tidak berlebihan ya tentunya. Poinnya adalah tidak berlebihan. Yaitu akan menimbulkan antioksidan dalam badan kita. Ya, antioksidan dalam badan kita yang kita sebut endogenous antioksidan. Jadi antioksidan itu bisa dari badan kita sendiri yang muncul pada saat latihan. Jadi itu pun masih dibagi, yaitu ada enzimatik dan non-enzimatik. Nanti saya lampirkan. Baru di luar endogenous yang dari badan kita ada exogenous antioksidan. Nah, ini segala macam suplemen lah ya. Yang kemarin juga ditanyakan, saya bilang ya boleh aja itu untuk tambah-tambah. Karena saya sendiri misalnya, saya juga minum vitamin C, gitu. Terus minum juga ubiquinon. Ubiquinon itu CoQ10 ya. Karena CoQ10 itu sebenarnya istimewanya dia ada juga di dalam kategori endogenous antioksidan. Jadi dihasilkan oleh tubuh kita. Tapi ingat, kita makin tua, produksi CoQ10 kita ini, ubiquinon ini berkurang. Sehingga ada baiknya, ada benarnya menambah dari luar. Jadi ingat sekali lagi, antioksidan itu ada di badan kita yang muncul karena latihan. Jadi jangan pakai alasan bahwa kalau latihan nanti free radikal muncul ya, jadi justru menyebabkan penyakit macam-macam. Tidak, ini adalah alasan yang sudah bertahun-tahun saya dengar. Ya, jadi sekali lagi sesuai anjuran guideline yang dianjurkan oleh badan yang bergengsi ini itu aman. Tentu kalau Anda berlebihan, memang kalau buat orang yang belum pernah olahraga, masalah kita adalah ingin mendorong mereka untuk mulai olahraga dan tetap olahraga. Tetapi bagi orang yang sudah sering olahraga memang harus direm. Karena masalahnya ada sifat adiktif dari olahraga. Karena pada saat olahraga kan kita muncul tuh neurotransmitter macam-macam, yaitu misalnya dopamin, serotonin, norepinefrin, itu semua menyebabkan dikatakan feel good hormone kan. Jadi kita merasa enak, jadi ketagihan. Sifat adiktif itu di sana. Lagian ada juga endorfin, itu morfin dari badan kita. Kita merasa enak, sehingga terus mau. Nah, itu yang bahaya, itu harus direm. Jadi
everything in excess brings trouble to man. Sudah dikatakan demikian kan? Jadi segala sesuatu yang berlebihan, walaupun itu bermanfaat, tapi kalau dia berlebihan, itu menyebabkan gangguan nantinya. Nah, kita lihat memang orang-orang yang overtrain itu biasanya apa tanda-tandanya? Susah tidur, heartbeat-nya, denyut jantungnya itu cepat ya, walaupun dalam keadaan istirahat. Terus anxiety, gelisah, cemas, depresi bahkan. Dan kadang-kadang juga hipotensi, tekanan darahnya rendah. Dan juga imunitasnya jelek. Jadi tentu sekali lagi yang berlebihan tidak baik. Makanya kita ikut guideline saja ya. Jadi sekali lagi jangan takut berolahraga. Karena ternyata olahraga sudah ada antioksidannya sendiri, keluar sendiri antioksidan. Jadi kalau bertanya, bagaimana sih kita melindungi tubuh kita dari oksidatif stres atau free radikal yang muncul akibat olahraga? Nih, satu. Yang pertama disebut adalah exercising, justru olahraga. Karena terjadi endogenous antioksidan. Jadi badan kita ini mengeluarkan antioksidan sudah untuk menanggulangi efek samping itu. Kemudian kata-kata lain, ada cara-cara lain adalah cukup tidur, kurangi stres, ya kan? Batasi alkohol, bahkan kalau bisa jangan smoking, merokok, hindari, dan makan makanan yang sehat, yang mengandung antioksidan, kaya antioksidan, ya. Tapi itu tambahan lah, ya, karena kita bilang jangan khawatir. Ternyata dengan latihan tubuh kita bikin kok pelindungnya, ya. Asal, sekali lagi, jangan berlebihan. Semua yang berlebihan bahaya. Jadi ada dosisnya. Makanya selalu saya katakan, olahraga itu harus T3. Tepat, teratur, terukur. Jok ngawur aja. Jangan dikira olahraga gampang, asal gerak. Malah cedera nanti. Ya, saya ortopedi konsultan sport. Jadi, moga-moga ini ada manfaatnya dan tidak timbul bingung lagi. Pokoknya, untuk Anda sehat, selalu saya bilang, singkatan yang saya pakai adalah DESS. Diet, perhatikan apa yang Anda makan. Jadi hindari makanan proses ya. Proses food itu tidak baik. Biasanya makanan-makanan sampah itu gorengan. Kemudian pentingkan, prioritaskan protein. Terutama pada saat kita lanjut usia, tambah perlu itu. Untuk mengganti sel-sel semua, bahan dasarnya adalah protein. Kemudian exercise. Exercise tadi sudah disebut. Harus ada cardio atau aerobik dan harus ada weight training. Kemudian sleep, itu juga yang paling penting. Kemudian satu lagi, S yang terakhir adalah stress management. Nah, stress management ini pada manusia beda-beda lah. Tapi intinya kita cuma perlu menjaga hubungan vertikal dengan pencipta kita. Karena itu akan menenangkan Anda. Karena kalau Anda stres, Anda tempat mengadu. Kemudian juga harus ada hubungan horizontal dengan sesama manusia. Karena manusia ini adalah makhluk sosial ya. Justru kesepian itu dikatakan, kalau Anda menyendiri, kesepian tidak ada hubungan dengan teman-teman, keluarga, itu sama buruknya dengan Anda merokok 15 batang sigaret per hari. Semoga ada manfaatnya. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.